Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Kardiansah, CGP Angkatan 5 Kabupaten Bandung, akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik. Pengalaman reflektif terkait pembelajaran di modul ini. Yang pertama, istilah kucing sudah biasa saya dengar dan saya lakukan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan keterampilan dalam ekskul olahraga. Ternyata sekarang saya baru mengetahui bahwa istilah coaching sudah dari dulu dapat dan sudah diaplikasikan dalam dunia pendidikan. Yang kedua, dengan alur tirta saya sebagai guru dapat dengan mudah dan terarah memberikan coaching di sekolah, baik itu coaching bagi rekan sejawat maupun bagi murid untuk melanjutkan potensi terbaik mereka. Selain itu, saya juga mempelajari mengenai definisi kucing. Menurut Grant, kucing diartikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari kucing. Sedangkan menurut Whitmore 2003, kucing diartikan sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk dapat memaksimalkan kinerjanya. Kucing lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Dan menurut International Coach Federation, kucing diartikan sebagai sebuah bentuk kemitraan bersama klien kucing untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pikiran dan proses kreatif. Peran guru sebagai coach di sekolah. Guru sebagai pendidik sangat perlu memiliki keterampilan kucing agar dapat mengarahkan atau menuntun para murid untuk menemukan jati diri dan melejitkan potensi dirinya masing-masing. Dalam proses coaching oleh guru, murid diberi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menggali pemahaman dan pemikiran murid akan potensi yang dimilikinya, sehingga murid dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya atau menemukan sendiri langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuannya. Perbedaan kucing, mentoring, dan konseling. Untuk kucing, mendorong kucing untuk menyelesaikan masalah sendirinya, sedangkan mentor membagikan pengalamannya untuk membantu menti mengembangkan dirinya. Untuk konseling, konselor membantu konseli untuk memecahkan masalahnya. Dari hubungan kucing itu setara antara coach dan kucing, setara atau kemitraan. Sedangkan pada mentoring, hubungannya adalah hubungan yang berpengalaman dengan yang belum berpengalaman. Sedangkan untuk konseling adalah hubungannya adalah ahli dengan yang membutuhkan solusi. Analisis untuk implementasi konteks. Paradigma berpikir kucing itu fokus pada kucing atau rekan yang akan dikembangkan. Di sini memusatkan perhatian pada kucing yang kita kembangkan, bukan pada situasi yang dibawanya dalam percakapan. Yang kedua dari paradigma berpikir kucing adalah bersikap terbuka dan ingin tahu, yaitu tidak menghakimi, melabel, berasumsi, atau menganalisis pemikiran kucing. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat, yaitu mampu menangkap adanya emosi, energi yang timbul dan mempengaruhi percakapan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari kucing. Yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan, yaitu mampu mendorong kucing untuk fokus pada solusi, bukan pada masalahnya. Oke. Berikutnya prinsip kucing. Yang pertama yaitu kemitraan. Posisi coach terhadap kucingnya adalah mitra atau setara. Yang kedua proses kreatif, yaitu mampu menghadirkan percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir kucing dan memetakan serta menggali situasi kucing untuk menghasilkan ide-ide baru. Prinsip yang kucing yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh kucing yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasilnya.
Berikutnya adalah kompetensi inti kucing. Berdasarkan ICF atau International Coaching Federation, ada 8 kompetensi inti. Namun untuk kebutuhan pendidikan guru penggerak, kita mempelajari 3 kompetensi inti. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence. Kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi kucing, atau di dalam kucing disebut sebagai kucing presence, sehingga badan kita, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan kucing. Kompetensi inti yang kedua yaitu mendengarkan aktif atau menyimak. Coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yaitu pertanyaan yang menggugah kucing orang untuk berpikir dalam dan dapat menstimulasi pemikiran kucing, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan dapat mendorong kucing untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya. Selanjutnya, ada percakapan berbasis kucing dengan alur tirta. Alur tirta ini T-nya adalah tujuan, yaitu kita menyepakati topik pembicaraan, hasil pembicaraan. Antara coach dan kucing menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Berikutnya I-nya identifikasi, yaitu coach menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungkan dengan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga, R-nya rencana aksi, yaitu mengembangkan ide untuk alternatif rencana dan aksi solusi. Yang keempat, TA atau tanggung jawab, yaitu berkomitmen akan langkah selanjutnya. Kaitan dengan supervisi akademik dengan paradigma berpikir kucing. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir kucing meliputi yang pertama kemitraan, yaitu proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Yang kedua konstruktif, yaitu bertujuan mengembangkan kompetensi individu. Yang ketiga terencana, keempat reflektif, kelima objektif atau data informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. Yang keenam berkesinambungan, dan yang ketujuh komprehensif, yaitu mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Pada umumnya, pelaksanaan supervisi akademik didasarkan pada kebutuhan dan tujuan sekolah dan dilaksanakan dalam 3 tahapan. Tahap yang pertama yaitu tahap perencanaan. Supervisor merumuskan tujuan, melihat pada kebutuhan pengembangan guru, memilih pendekatan teknik dan model, menetapkan jadwal, dan mempersiapkan ragam instrumen. Tahap pelaksanaan yaitu diisi dengan kegiatan berdasarkan teknik dan model yang dipersiapkan, salah satunya dengan observasi dan pembelajaran di kelas atau supervisi klinis yang berisi dengan kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Tahap yang ketiga adalah tahap tindak lanjut, yaitu meneruskan hasil dari tahapan pelaksanaan supervisi akademis atau klinis sebagai pijakan lanjutan bagi proses tindak lanjut yang meliputi refleksi, perencanaan pengembangan diri, dan pengembangan proses pembelajaran. Seperti ini gambarnya dari roda supervisi akademik capai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ada rencana pengembangan diri, proses pembelajaran, dan ada refleksi. Oke, sedangkan untuk kucing pada murid, dalam proses kucingnya murid diberi kemerdekaan dalam belajar untuk menemukan kekuatan dirinya dengan tuntunan guru atau pamong, agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ada 4 cara berpikir kucing yang dapat melatih guru dalam menjalankan perannya sebagai pamong bagi murid atau perantut Puri Handayani. Yang pertama, murid adalah mitra belajar. Yang kedua, menghadirkan dialog yang emansipatif atau setara. Yang ketiga, terciptanya ruang perjumpaan antara guru dan murid.
Yang keempat, dihadirkannya kasih dan persaudaraan. Keterhubungan dan koneksi antar materi. Keterkaitan dengan materi sebelumnya di modul 1 dalam rangka mengoptimalkan tugas guru dalam menuntun murid agar selamat dan bahagia sesuai kodratnya. Keterampilan kucing merupakan salah satu kompetensi yang akan sangat membantu, terutama dengan kaitannya peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Begitu pula dalam menciptakan budaya positif di sekolah, keterampilan kucing dapat membantu rekan sejawat untuk mengatasi kendala permasalahan dengan potensi dirinya sendiri, serta dapat menumbuhkan kesadaran untuk terbiasa merefleksi. Terkaitan dengan materi sebelumnya di modul 2, dalam pembelajaran berdiferensiasi, pemetaan dilakukan dengan cara memperhatikan minat murid, kebutuhan belajar murid, dan profil belajar murid. Hasil pemetaan tersebut dapat dijadikan bahan atau data yang sangat membantu proses kucing pada murid agar murid mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya, sehingga murid dengan sendirinya akan dapat menemukan solusi terbaik bagi permasalahan yang dihadapinya. Ada 5 kompetensi yang harus dikuasai dalam pembelajaran sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Penguasaan kelima kompetensi sosial emosional ini akan sangat menentukan keberhasilan peran coach dalam proses kucing. Bisa dibayangkan bagaimana coach akan dapat menuntun kucing apabila coach tidak memiliki kesadaran diri, manajemen diri, empati, kesadaran sosial, keterampilan berelasi atau komunikasi, dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Kesimpulan, melalui pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan kucing akan menciptakan budaya sekolah yang positif yang dapat melejitkan potensi murid karena semua kebutuhan belajar murid terpenuhi. Murid akan tumbuh dengan cerdas dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila yang siap menjalani kehidupannya secara mandiri dengan selamat raganya dan bahagia jiwanya, baik itu sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.